Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Hari ini kita masuk kepada materi yang keempat ya rekan-rekan. Sebetulnya kalau ahli K3 umum disampaikan secara tatap muka, biasanya materi ini disampaikan bersama-sama dengan materi manajemen resiko K3 ya. Nah, jadi kalau pagi hari sampai jam 12 kita menyampaikan manajemen resiko K3, materi ini biasanya setelah kita break ya, makan siang. Nah, masuk dalam materi investigasi analisa kecelakaan kerja. Oke, jadi apa sih sebenarnya definisi insiden teman-teman? Kenapa kalau dalam bahasa Inggris kok incident investigation, sedangkan dalam bahasa Indonesia kenapa menjadi yang namanya penyelidikan kecelakaan kerja? Nah, sebetulnya rekan-rekan, karena pemerintah kita saat ini tidak langsung meminta semua insiden diinvestigasi. Karena kalau bicara insiden rekan-rekan, insiden itu ada dua. Ya, yang pertama kita berbicara ada kerugian dan tidak ada kerugian. Yang ada kerugian teman-teman sesuai dengan teori domino ataupun teori loss causation model dari Bapak Frank Ebert, yang namanya ada kerugian itu disebut dengan kecelakaan. Tapi kalau insiden yang tidak ada kerugian kita sebut dengan near miss ya. Jadi insiden itu ada dua, ada near miss, ada accident. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman, untuk perusahaan itu melaporkan kecelakaan aja, aduh, susahnya minta ampun ya teman-teman. Jadi pemerintah kita paling tidak sekarang mewajibkan melalui PP 50, lakukan dulu deh pelaporan dan analisa investigasi kecelakaan kerjanya dulu. Yang near miss insya Allah menjadi program improvementnya ya teman-teman setelah SMK 3 kita makin mature atau makin dewasa, begitu ya. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan juga ada yang mengkategorikan seperti ini teman-teman. Ada minor insiden, ada major insiden. Ya, minor insiden biasanya adalah near miss ya. Kemudian ada juga P3K mungkin ya teman-teman ya, P3K. Lalu ketika kita berbicara major insiden, ada kecelakaan ya yang mungkin bisa mengakibatkan macam-macam ya teman-teman, sampai hilang hari kerja atau sampai cacat anggota tubuh atau lumpuh total, meninggal. Satu lagi adalah keadaan-keadaan emergensi ya teman-teman, seperti contoh ada kebakaran. Nah, namun untuk terkait dengan investigasinya biasanya untuk emergensi tidak dilakukan karena ini lebih kepada keadaan darurat yang tidak bisa kita cegah ya. Karena rekan-rekan sekalian, sejatinya kecelakaan itu bisa dicegah ya. Dan ketika kita berbicara investigasi, kita ingin mengetahui ya teman-teman, apa sih operasional perusahaan kita yang salah, sistem apa yang salah, yang tujuannya adalah agar jangan sampai terulang kembali ya. Dan ini dasar hukum dari investigasi kecelakaan kerja teman-teman, yaitu di Permenaker 398, di mana perusahaan harus melakukan investigasi ya atau analisa ya rekan-rekan. Dan kemudian kita juga buka di PRP 50 di lampiran 2 di pasal 82 pasal 83, di mana ketika ada kecelakaan kerja seperti kebakaran maupun ledakan ya termasuk PHK, teman-teman harus melakukan pelaporan ya dalam waktu 2x24 jam, dan setelah itu teman-teman melakukan investigasi atau penyelidikan ya. Tujuannya apa teman-teman? Investigasi ini memastikan agar kecelakaan tidak terulang kembali, baik di waktu yang sama, di mesin yang sama ya, ataupun di mesin-mesin yang misalnya serupa ya teman-teman dengan mesin yang kemarin terjadi kecelakaan. Dan ini teman-teman, intinya kecelakaan itu bisa dicegah ya, kecuali yang emergency response ya rekan-rekan, karena kecelakaan itu pasti ada sebabnya dan kecelakaan itu bukan takdir rekan-rekan ya. Intinya, nah kita punya teori ya, dimana kecelakaan itu ada dasarnya ya teman-teman, ada penyebab langsungnya, ada penyebab dasarnya, dan ada yang namanya penyebab utamanya ya rekan-rekan, yaitu manajemen dan organisasi ya. Nah, saat kita melakukan investigasi berdasarkan PP 50, siapa yang bertugas? Ini ada dua teman-teman. Kalau di internal perusahaan kita yang bertugas sebagai tim investigasi adalah para ahli K3. Kemudian teman-teman yang masuk dalam tim P2 K3 ya, ini ada di pasal 82. Kemudian di pasal 62 ya dikatakan
penyelia atau supervisor wajib ikut serta dalam investigasi kecelakaan kerja. Ya, termasuk juga para kepala departemen, karena di pasal 1.2.3 dikatakan para pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas kinerja K3. Nah ini ya, rekan-rekan, ini dasar hukumnya. Jadi ketika terjadi kecelakaan, rekan-rekan tidak perlu ditutup-tutupi. Lakukan investigasi dengan susunan tim sebagai berikut ya. Ada teman-teman ahli K3, ada teman-teman dari P2K3, dan yang wajib ikut adalah supervisor di area tersebut serta manajer di area tersebut ya teman-teman, karena ini diatur oleh regulasi ya. Intinya kita ingin mencegah dan kita ingin mengetahui apa sih fakta dan data, bukan mencari siapa yang salah ya. Oke, ini langkah-langkah dalam investigasi rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah initial response ya, yang kedua adalah initial walkthrough, biasanya ini jadi satu ya. Kemudian kita di fase 3, ini paling lama teman-teman, dan fase 4 kita mencari atau gather information evidence, mencari bukti-bukti nih, ini yang paling lama tahapannya biasanya. Kemudian setelah mendapatkan bukti, nah biasanya kan bukti itu sama lah teman-teman ya, ada yang hoax, ada yang benar gitu ya, ada yang asumsi. Nah kita coba analisa mana yang betul-betul merupakan data dan fakta. Setelah mendapatkan data dan fakta, tentu saja teman-teman akan mudah mendapatkan apa sih yang menjadi penyimpangan atau apa sih yang nggak oke di sistem manajemen kita gitu ya. Nah teman-teman melakukan rekomendasi ya, tim investigasi mengeluarkan rekomendasi. Lalu rekomendasi tersebut bersama dengan data-data yang didapatkan selama proses pencarian data dan fakta dimasukkan dalam laporan ya teman-teman ya. Dan kemudian sama seperti audit, tugasnya saat sudah bikin laporan belum selesai, karena yang namanya kecelakaan itu ya suatu ketidaksesuaian ya teman-teman, yang harus dilakukan yang namanya verifikasi apakah sudah efektif atau belum tindakan perbaikannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam initial walkthrough. Setelah terjadi kecelakaan, rekan-rekan tentu saja dilakukan yang namanya koreksi ya, atau immediate action. Yang pertama apa? Yang pertama rescue. Korban kita tolong, kita bawa ke trauma center atau kita bawa ke UGD. Nah, yang kedua kita melakukan pengendalian sumber bahaya. Kita lihat dulu teman-teman, apakah di mesin yang terjadi kecelakaan pressure-nya sudah diturunkan atau belum. Misalnya ada forklift ya, ketika terjadi kecelakaan menabrak rak atau menabrak karyawan di sekitar gudang. Nah, kita lihat nih teman-teman, apakah ada tumpahan solar gitu ya. Nah, ketika terjadi tumpahan solar, maka lakukan misalnya pengendalian bahan kimianya. Teman-teman lakukan penanganan tumpahan bahan kimia, yang tujuannya apa teman-teman? Jangan sampai terjadi kebakaran misalnya ya, atau kita bikin ada barikade dan sebagainya. Nah, kemudian di tahapan initial walkthrough juga terkait dengan pengamanan tempat kejadian ya, lakukan isolasi dengan barikade ya, atau ada safety line ya, dan pastikan bubarkan kerumunan. Tujuannya apa teman-teman? Ya, kita amankan perusahaan kita dari reputasi-reputasi yang buruk, dari pengambilan foto dari personil yang tidak bertanggung jawab ya. Dan kenapa harus ada safety line atau isolasi? Tujuannya adalah agar semua barang bukti yang ada di tempat kejadian kecelakaan tidak berubah teman-teman ya, sampai tim investigasi yang memang ditunjuk oleh manajemen perusahaan datang dan melakukan pencarian data dan fakta sesuai dengan apa yang ada di tempat kejadian ya. Kemudian bikin laporan sesuai dengan ketentuan di Permenaker 398 tadi ya teman-teman, karena tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam ya. Kemudian lakukan pemeriksaan awal. Biasanya rekan-rekan sekalian, di pemeriksaan awal ini kita melakukan investigasi tapi secara singkat. Jadi misalnya contoh, kita wawancara kepada saksi di sekitar area atau kepada pelaku gitu ya teman-teman, atau kepada korban ya, tapi mungkin secara singkat saja. Waktu itu kenapa sih gitu ya, kronologisnya seperti apa ya. Kita coba cari kesimpulan di awal. Nah, ini sebenarnya tujuannya masih kepada laporan kecelakaan kerja atau preliminary report ya teman-teman ya. Nah, kemudian preliminary report ini kita sampaikan kepada petugas yang
berwenang di perusahaan kita yang nantinya akan dilakukan pelaporan kepada regulatori atau disnaker setempat ya. Nah ini yang paling penting teman-teman. Setelah tim investigasi ditunjuk ya, tim investigasi mulai mencari data dan fakta. Yang pertama kita mencari penyebab langsung ya, kita mencari penyebab dasar dan kemudian akar masalahnya atau lack of control ya. Nah, kita kenal istilah 4P rekan-rekan sekalian dalam gathering information and evidence. Yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan bukti-bukti dari position. Seperti kita ambil sketsa, foto, video di tempat kejadian ya. Kemudian people adalah kita melakukan interview ya atau wawancara baik kepada para saksi yang ada di area kecelakaan. Kemudian kita juga melakukan interview kepada pelaku ya. Tapi pelaku ini bukan yang salah ya teman-teman. Intinya kan ingat, investigasi tidak mencari siapa yang salah, termasuk kepada korban ya. Lalu kita lanjutkan untuk parts ya teman-teman. Biasanya parts itu kita lihat ada dua. Yang pertama mesin yang berkontak dengan korban ya. Yang kedua adalah area atau lokasi tempat kejadian kecelakaannya. Seperti contoh misalnya ketika kita berbicara mesin yang berkontak gitu ya teman-teman. Misalnya sebagai contoh kita mencari tahu apakah ada bunyi-bunyi yang aneh di mesin tersebut, apakah ada emergency buttonnya teman-temannya, itu yang harus kita cari tahu. Atau kita melihat apakah areanya bising atau areanya ternyata panas, karena yang namanya area panas tentu saja bisa mengakibatkan heat stress ya teman-teman. Nah ini jadi kita mengumpulkan data dan fakta. Kemudian paper adalah segala sesuatu yang sifatnya dokumentasi, baik itu dokumen maupun catatan teman-teman ya. Jadi kita cek apakah ada prosedur atau instruksi kerja cara pengoperasian mesin secara aman, apakah si pelaku tersebut atau korban tersebut ya sudah diberikan pelatihan rekan-rekan mengenai cara pengoperasian mesin secara aman misalnya ya. Kemudian kita mencari tahu apakah mesin tersebut sudah dilakukan perawatan dengan rutin, ada jadwal perawatannya enggak. Nah ini semua masuk dalam paper teman-teman sekalian. Ini bedanya sama part ya. Kalau part kita melihat langsung apakah ada cacaran oli di sekitar situ di mesinnya, ataukah di mesinnya ternyata tombol emergency buttonnya sudah nggak berfungsi. Nah itu lebih kepada parts ya. Nah setelah teman-teman mendapatkan 4 hal ini rekan-rekan ya, timnya dibagi-bagi, ada yang mengecek position, ada yang mengecek parts, ada yang mengecek people, dan juga ada yang mengecek paper. Nah lalu data-data ini kita kumpulkan ya, dan kita saring teman-teman. Mana yang berdasarkan asumsi, mana yang memang data fakta, dan terutama yang wawancara rekan-rekan. Kadang-kadang dari 5 orang yang kita interview bisa jadi 3 orang mengatakan apa, 2 orang mengatakan apa. Nah ini ada hal-hal yang berbeda. Nah ini ya, oleh karena itu nanti harus ada yang namanya proses analisa. Dan intinya data dan fakta yang tadi kita dapatkan kita gunakan untuk coba menguraikan kronologis dulu. Sebelum kejadian, pada saat kejadian, setelah kejadian. Nah ini bedanya teman-teman. Ketika tadi di fase kedua ada initial walkthrough, kita lebih kepada menanyakan secara singkat. Jadi yang kita dapatkan baru pada saat kejadian. Karena bisa jadi teman-teman, operator yang misalnya menjadi pelaku suatu kecelakaan, seperti contoh dia supir forklift, forkliftnya menabrak erat. Bisa jadi dia saat itu sebenarnya sudah merasa gak enak badan, minta pulang gitu ya teman-teman, tapi supervisornya nggak mengizinkan misalnya. Nah itu kan kita dapatkan ya teman-teman dari proses investigasi ya. Kemudian dari sisi setelah kita mendapatkan kronologis sampai setelah kejadian, nah kita mencoba mencari tahu akar masalahnya ya rekan-rekan ya. Nah rekan-rekan sekalian, biasanya kita menggunakan teori domino bisa ya, atau kita menggunakan 5 why atau why 3. 5 why itu kita tanya terus kenapa ya. Nah rekan-rekan sekalian, nah ini contoh, jika memang kesalahannya manusia, kenapa gitu ya.
jika ada kerusakan pada mesin, kenapa mesinnya nggak diperbaiki? Jadi kita tanyanya terus, mengapa gitu ya. Nah, nanti kalau saya yang mengajarkan teman-teman, saya akan lebih prefer kepada teori domino. Jadi menggunakan teori ini. Ya, jadi teman-teman setelah mengetahui dari 4P, misalnya contoh, ternyata teman-teman yang melakukan investigasi di area paper mendapatkan bukti bahwa oh ternyata supir forklift tersebut baru 1 bulan nih. Nah, teman-teman, tadi setelah kita mengumpulkan data-data dari 4P, kita mendapatkan misalnya ada P2 ya tentang interview ya, kita dapatkan oh ternyata dari hasil interview terbukti bahwa si karyawan atas nama Bapak X ini memang sering sekali melakukan pelanggaran ya, misalnya melakukan pengoperasian forklift dengan kecepatan tinggi, misalnya dari hasil keterangan para saksi dan juga supervisornya. Nah, teman-teman masukkan ke dalam penyebab langsung. Oh, berarti penyebab langsungnya untuk tindakan tidak aman adalah si operator forklift ini memang seringkali mendapat teguran karena pengoperasian tidak aman, misalnya ya. Atau ketika teman-teman melihat dari data P3, teman-teman melihat ternyata diketahui memang ada fungsi-fungsi mesin yang tidak berfungsi lagi ya teman-teman ya, atau teman-teman di situ kita lihat ada beberapa fungsi mesin yang ada spare part alat yang berkarat atau terjadi cacaran oli ya teman-teman, ini indikasi bahwa mesin mengalami kerusakan tapi tetap digunakan untuk bekerja. Nah, maka teman-teman silakan dimasukkan hasil P3 tadi ya, hasil pengumpulan data dan fakta tadi ke dalam penyebab langsung, yaitu dari sisi unsafe condition. Kemudian dari data paper teman-teman mendapatkan bukti bahwa si operator ini ternyata tidak atau si supervisor tidak pernah melakukan inspeksi K3 secara berkala. Nah, silakan teman-teman masukkan ini misalnya ke dalam P4-nya, ke dalam unsafe action-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita analisa dari sisi penyebab dasar ya. Penyebab dasar itu adalah ada faktor pekerjaan, ada faktor manusia. Penyebab dasar menyebabkan penyebab langsung. Nah, teman-teman pilih coba dari semua unsafe action dan dari semua unsafe condition, kira-kira mana yang ternyata ada penyebabnya lagi. Karena sejatinya penyebab dasar adalah penyebab langsung. Nah, mungkin agak bingung ya. Penyebab dasar merupakan penyebab langsung. Sebagai contoh teman-teman, di sini kita lihat ada faktor kepemimpinan atau pengawasan K3 tidak cukup. Oke, kita ambil itu. Kira-kira dengan pengawasan K3 yang tidak cukup, apakah bisa menyebabkan operator ada yang sering kali melakukan operasional pekerjaan tidak aman? Oh, bisa Bu. Oke, karena unsafe action nomor berapa? Atau karena pengawasan K3 yang kurang, bisa nggak menyebabkan misalnya ada mesin yang nggak pernah dirawat? Oh, bisa Bu. Atau dengan adanya pengawasan yang kurang menyebabkan jadwal inspeksi berkala kita nggak jalan. Oh, bisa Bu. Nah, itu ya. Jadi kita cari teman-teman faktor pekerjaan dan faktor manusia yang paling banyak menyebabkan penyebab langsung, baik itu unsafe action maupun unsafe condition. Misalnya sebagai contoh teman-teman ambil kurangnya pengetahuan K3. Oke. Bisa nggak operator yang kurang pengetahuan K3 menyebabkan ada mesin yang nggak dirawat? Bisa. Atau bisa nggak kurangnya pengetahuan K3 menyebabkan ada operator melakukan pengoperasian mesin dengan cara yang tidak aman? Bisa ya. Atau kurangnya pengetahuan K3 menyebabkan ada supervisor yang tidak rutin melakukan pengawasan. Nah, ini ya teman-teman. Oh, berarti ada faktor pekerjaan, ada faktor manusia. Dari sini dikerucutkan lagi rekan-rekan, dicari tahu kenapa misalnya di tempat perusahaan kita operator dan supervisornya kok kompetensi K3-nya kurang ya. Apakah misalnya ternyata di HRD Bu Linda program pengembangan kompetensi sudah ada, tapi program pengembangan kompetensinya tidak termasuk kompetensi K3 Bu. Nah, itu. Jadi ini poin yang pertama rekan-rekan. Jadi lack of control-nya atau analisa akar masalahnya ternyata program K3 terkait dengan kompetensi program terkait dengan pengembangan kompetensi K3 di operator dan supervisornya kurang ya. Atau tadi teman-teman, kenapa sih di perusahaan ini kok program pengawasan K3-nya kurang?
Nah, kita bisa ambil ternyata, oh ternyata di standar kompetensinya Bapak Ibu rekan-rekan tidak ada nih aturan, misalnya contoh di job desk-nya atau di uraian tugas dan tanggung jawabnya tidak ada ketentuan seorang manajer atau supervisor harus melakukan pengawasan rutin terkait dengan apakah karyawannya melakukan tindakan aman gitu ya, itu nggak ada. Nah, ini bisa teman-teman kita masukkan dalam yang namanya akar masalah. Nah, dari akar masalah tersebut rekan-rekan sekalian, nah akhirnya kita rekomendasikan berarti apa ya yang bisa kita rekomendasikan untuk tindakan perbaikannya. Seperti contoh tadi, tidak ada program pengembangan kompetensi K3, maka teman-teman menyarankan ada rekomendasi pembuatan metrik skill terkait dengan K3, pembuatan analisa kebutuhan pelatihan terkait dengan K3, dan adanya pelatihan-pelatihan K3 baik secara internal maupun eksternal ya. Ini adalah rekomendasi tindakan perbaikan. Oke. Rekomendasi itu silakan dibuat beberapa teman-teman. Ada yang sifatnya sementara langsung, ada yang sifatnya adalah berkala ya, karena itu jangka panjang. Seperti tadi, tindakan perbaikan berupa penerapan program pelatihan K3 itu program jangka panjang gitu ya. Jadi teman-teman setelah tadi laporan kita buat ya, yang dimana isinya dimulai dari kronologi, kemudian apa data dan faktanya, lalu ada analisa akar masalahnya ya teman-teman, kita juga melakukan rekomendasi apa saja sih tindakan perbaikan yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman PIC yang ada di departemen ya, yang memang menjadi PIC terkait dengan rekomendasi tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya tugas kita sebagai tim investigasi belum selesai rekan-rekan, karena kita harus melakukan yang namanya tindak lanjut. Salah satu tindak lanjutnya adalah bagaimana kita melakukan dokumentasi dengan baik ya, kita record, tujuannya agar tidak hilang, tidak rusak, bisa diakses ya, dan lakukan lesson learn rekan-rekan. Lesson learn itu apa sih? Jadi rekomendasi hasil tindakan perbaikan yang memang misalnya sebagai contoh di beberapa departemen ada yang pakai forklift departemen. Contoh kejadian kecelakaan kemarin terjadinya di warehouse ya, tapi kemudian yang kita lakukan tindakan perbaikan di teman-teman di produksi yang juga menggunakan forklift juga kita berikan lesson learned rekan-rekan. Jadi intinya jangan sampai kejadian yang sama terjadi di tempat mereka ya. Jadi memang hasil-hasil dari kejadian kecelakaan kemarin itu harus kita komunikasikan ya, dan bikin buat pelaporan, berikan awareness terkait dengan kepada karyawan ya dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita follow up audit rekan-rekan, pastikan penanggung jawab itu melakukan tindakan perbaikan ya, dan kemudian alokasikan waktu untuk melakukan yang namanya verifikasi tindakan perbaikan. Nah, ini materi kedua rekan-rekan. Materi keduanya cukup simpel, yaitu terkait dengan analisa laporan kecelakaan kerja. Rekan-rekan sekalian bisa buka di SK Dirjen Binwasker nomor 84 tahun 98. Nah, di situ teman-teman akan menemukan rumus bagaimana kita membuat yang namanya analisa laporan kecelakaan kerja, yaitu menghitung frekuensi rate dan menghitung severity rate. Jadi rumus dari frekuensi rate adalah jumlah kecelakaan dibagi jumlah jam kerja orang dan dikali 1 juta. Untuk severity rate adalah jumlah hari hilang dibagi jumlah jam kerja orang dikali 1 juta. Angka 1 juta rekan-rekan sekalian diambil dari ILO Convention tahun 62, di mana Indonesia sebagai salah satu anggotanya ILO ya, kita mengacunya kepada ketentuan ILO di mana 1 juta itu diambil dari 1 juta jam kerja, yaitu 60 minggu per tahun dan 40 jam kerja per minggu untuk 500 pekerja. Jadi kita bikin rata-rata 500 pekerja ya. Dan ini teman-teman rumus bagaimana kita mencari JKO atau jam kerja orang. Intinya jam kerja orang adalah jam kerja normal ditambah jam kerja lembur dikurangi cuti, izin, sakit, dan mangkir ya. Dan rekan-rekan bisa baca di lampiran SK nomor 84 tahun 98 ya rekan-rekan. Di situ ada beberapa ketentuan. Misalnya contoh ada karyawan yang mengalami kecelakaan, ada tangannya yang ruas jarinya hilang. Ini berbeda ketika ada amputasi sampai ke pergelangan. Ini hari hilangnya pun berbeda. Begitu juga dengan hari hilang terkait dengan
kaki dan juga hari hilang terkait dengan kematian ataupun cacat pada mata dan juga lumpuh total ya, karena ini sama-sama dihitung 6.000 hari hilang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.